Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kembali Tuhan kasih kita kesempatan. Saudara siapkan hati, kita mau puji Dia, kita mau menyembah Dia, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mungkin acara Eva ini kelihatan sangat sederhana, tetapi saya percaya saudara, Tuhan tidak melihat ke segala keterbatasan yang ada pada kita. Tapi Tuhan lebih melihat hati kita. Kalau kita datang dengan hati yang sungguh, apapun keadaan kita, keterbatasan yang ada, baik sarana dan prasarana yang ada, saudara-saudara percayalah, Tuhan tetap akan memberkati kita. Jadi mari biarlah setiap saudara yang mengikuti Eva malam ini, saudara buka hati dengan sungguh-sungguh, kita mau puji Dia, kita mau menyembah Dia. Mari kita mau berdoa saudara. Terima kasih Bapa di surga, buat kebaikan-Mu bagi kami, karena hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan, berikan kami waktu untuk kami sama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah dalam acara ini kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh menerima Engkau di dalam hidup kami, apa yang Kau mau bagi kami sekalian. Pimpin Tuhan Eva ini dari awal sampai akhirnya, biarlah semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan kami semua, sucikan hati kami, alat-alat yang kami gunakan semuanya ini Tuhan kuduskan, layak untuk dipakai memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, biarlah setiap kita memiliki kerinduan yang dalam saat ini untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya, Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kau
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, lihat hati kami Tuhan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ku rindukan Tuhan, ku rindukan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus.
terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sekali lagi saudara, dengan penuh kerinduan katakan, bawaku, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Hati kami rindu kepadamu, Tuhan, bahwa kami selalu dekat dengan Engkau, Tuhan, bahwa kami selalu ada dalam hadirat-Mu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah berbicara kepada kami, walaupun mungkin itu hanya sejenak, tapi biarlah firman-Mu benar-benar itu adalah isi hati-Mu bagi kami. Apa yang Kau mau ada pada kami, ajarkan kami, Tuhan. Buka dan singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu terus kuasai kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita rasakan hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita malam ini. Saudara-saudara, saya ingin kembali menegaskan apa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Saudara-saudara, saya katakan ada banyak orang mengalami kejenuhan dalam perjalanan imannya. Ada banyak orang, saudara, mengejar hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Kepuasan sesaat, kesenangan sesaat. Dan sayangnya, saudara, orang-orang ini juga termasuk di dalamnya ada orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, di samping itu, kalau saudara ingat apa yang saya sampaikan hari Minggu kemarin, ada sesuatu yang lebih menurut saya sangat mengerikan. Adanya orang-orang Kristen yang masih terikat dengan dosa lamanya. Belum dilepaskan, belum terlepas. Saudara-saudara, kenapa ya bisa seperti itu? Ada orang yang bertanya, apakah memang kuasa Tuhan itu tidak mampu melepaskannya? Saudara, menurut saya sebetulnya bukan kuasa Tuhan tidak mampu. Tuhan menjaga, mampu melepaskan apapun ikatan itu. Entahkah itu ikatan dari kuasa setan, dari kuasa kegelapan yang membelenggu kita, atau ikatan dari kedagingan kita, dari keduniawian kita, ikatan dari hawa nafsu kita yang seringkali menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan sanggup bebaskan itu, saudara. Persoalannya, saudara-saudara, kita ini tidak menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan kecenderungan banyak orang, saudara, mereka membuka celah
membuka pintu bagi kehidupan yang lama itu untuk muncul kembali. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kita melihat ada banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara, yang menjadi persoalan utama, saya katakan hari Minggu, adalah kerinduan kita. Renungkan ini baik-baik ya. Saya ingin kembali coba mengupas hal ini. Waktu Minggu itu kan saudara, saya fokusnya sebenarnya kepada aktivitas yang membawa kita kepada hal yang lebih baik begitu ya, dengan cara mendisiplin diri kita. Nah, saudara-saudara, tapi saya kali ini ingin membahas saudara tentang masalah kerinduan ya. Kerinduan yang benar. Kerinduan yang benar itu adalah kerinduan terhadap Allah. Saudara ingat ayat dari Mazmur 42 yang pada waktu hari Minggu itu saudara saya bacakan. Saya ingin ajak saudara untuk coba baca kembali ayat ini ya. Perhatikan Mazmur 42. Saudara, Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 3 dalam terjemahan baru bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu saudara sekalian, kalimat dari ayat-ayat ini perlu kita cermati, perlu kita renungkan secara mendalam. Bani Korah dalam membuat Mazmur ini, saudara-saudara, dia menggunakan sebuah gambaran yang menurut saya sangat menolong, sangat tepat gitu ya. Jadi dia bilang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara-saudara, kalau saudara pernah melihat ya mungkin di channel geografis gitu saudara, atau di siaran-siaran lain, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan air bagi rusa. Dan dikatakan di sini saudara, ini rusa yang tentu merindukan sungai yang berair itu, rusa yang sedang kehausan, kelaparan kata. Yang dia rindukan itu adalah sungai, tapi saudara, sungai yang berair. Saudara ingat itu ya, yang dirindukan oleh rusa di dalam ayat ini adalah sungai yang berair, yang akan melepaskan dahaga jiwanya, yang akan melepaskan kehausannya. Nah, saya bilang tadi di awal kan, ada banyak orang, saudara, dia rindu sungai, tapi sungai yang kering. Atau kalaupun ada airnya, hanya air yang sedikit, yang dangkal, yang kotor. Saudara-saudara, kalau sungai itu kering, kenapa harus dirindukan? Karena tidak akan memberikan dampak apa-apa kan dalam hidup kita. Kalau sungai itu ada air sedikit, apalagi airnya kotor, keruh, saudara, mungkin bisa sedikit melepaskan dahaga, tapi cuma sebentar. Tapi saya bersyukur, saudara, ayat ini berkata merindukan sungai yang berair. Saudara, biarlah kita memiliki satu kerinduan, rindu terhadap, dibilang di sini, sungai yang berair. Dan saudara-saudara, ini adalah gambaran daripada pribadi Allah yang digambarkan oleh Bani Korah seperti sungai yang berair, yang akan memberikan kelepasan, memberikan kedahagaan, memberikan kekuatan, kesegaran, gairah dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu punya sasaran yang jelas, yang tepat ya. Kemana kita rindu? Kepada siapa kita merindukan? Apa yang kita rindukan itu? Bapak Ibu, saudara sekalian, saya berpikir begini, jangan pernah kita merasa puas, saudara, dengan kekristenan kita saat ini. Saya tadi pagi selesai doa pagi itu, saudara, saya mulai membaca Alkitab, saya mulai merenung. Saya mulai membayangkan Tuhan. Artinya saudara,
Ada satu hati yang menjerit, Tuhan, saya pengen dekat denganmu. Saya merindukan Tuhan. Saudara, banyak kali kerinduan itu menjadi berkurang. Banyak kali saudara kerinduan itu bahkan hilang gitu. Ketika saudara kita terlalu sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan kita. Akibat daripada kesibukan itu, saudara, kita lihat tidak sedikit orang, saudara, mulai kehilangan kerinduannya. Kerinduan itu juga bisa hilang, saudara, karena begitu takutnya, cemas, khawatirnya kita dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saya tahu, saya mengerti hidup ini banyak persoalan. Tapi saudara, ketika itu mulai menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita menjadi sebuah kekhawatiran yang berlebihan, saudara-saudara, itu bisa membuat kita kekurangan atau menghilangkan kerinduan kita kepada Tuhan. Yang ada apa? Kita hanya mikir, kita diam, kita bingung gitu, saudara. Mau apa nih yang kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan? Saudara-saudara, persoalan sih pasti ada. Tapi saya percaya ketika kita datang ke sungai yang berair itu, maka saudara kita akan dapatkan kelegaan. Kita akan dapatkan kelepasan. Nah, jadi saudara-saudara, marilah miliki kerinduan itu. Jangan biarkan hal-hal dalam hidup ini menggerus gitu. Menggerogoti lah gitu, saudara, sederhananya. Kerinduan kita ini. Nah, apalagi saudara kalau andai kata kita masih bermain-main dengan dosa. Saya pasti berani berkata tidak ada kerinduan kita kepada Tuhan ketika saudara dosa mulai kita sukai. Ketika kita mulai terjebak saudara kepada pemikiran, nggak apa-apa lah ini kan dosa kecil. Semua orang juga melakukan, lihat dia juga melakukan itu. Saudara-saudara, itu satu bahaya. Yang artinya itu nanti akan membuat kerinduan kita ini jadi keropos. Tergerus saudara kerinduan itu dan akhirnya kita bisa mati. Tidak ada lagi kerinduan itu. Nah, jadi saudara-saudara, mari jaga itu dengan sungguh-sungguh. Menarik kalau kita perhatikan, saudara, dibilang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi kerinduan dari jiwa, kerinduan dari hati yang paling dalam inilah saudara yang begitu kuat yang harus keluar kita nyatakan kepada Allah. Jadi saudara, bukan kerinduan kulit ya, bukan kerinduan hanya di permukaan begitu saudara. Aduh, saya sedang susah nih, saya sedang sakit, saya rindu Tuhan tolong saya lah, Tuhan tolong saya. Jadi bukan itu saudara. Kalau saudara baca, kalau saudara perhatikan bagaimana Bani Korah yang mengungkapkan kerinduannya ini. Saudara mungkin pernah bacakan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 itu dalam ucapan berbahagia itu. Saudara, ada satu kalimat yang Yesus katakan ini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, saya coba mempelajari gitu saudara. Saya coba pikir apa sih maksudnya lapar dan haus seperti apa? Saudara, barangkali kita pernah merasa lapar kan? Kita pernah merasa haus. Tapi kalau saya pelajari kata lapar, kata haus di sana, mungkin bukan soal lapar seperti yang kita rasakan selama ini. Bukan haus seperti yang kita rasakan selama ini. Saudara-saudara, bayangkan begini, saya baca bukunya William Barclay. Dia berkata, saudara, lapar dan hausnya itu bukan lapar haus biasa gitu. Jadi dibayangkan pada waktu itu, saudara, orang-orang di Israel itu bekerja ya untuk upah yang sangat minim, saudara. Upah kerja buruh kasar itu zaman itu mungkin ya kalau disetarakan dengan rupiah hanya sekitar 45 rupiah, 50 rupiah satu hari. Barangkali kalau sekarang berapa ya? Dapatkah kita bilang sehari itu 4.500 ya? Kalau 45.000 ya oke lah, mungkin masih bisa cukup lah begitu. Sebutlah 4.500, 450. Dan itu saudara harus memenuhi kebutuhan hidup hari itu. Jadi mereka tentu bisa beli makanan, tapi mereka tidak bisa makan dengan kenyang.
Mereka bisa beli air, minum saudara, tapi tidak bisa saudara minum dengan puas. Kalau kita perhatikan, kita kondisikan, kondisi mereka ini ada bukan di antara lapar dan kenyang. Tapi saudara ada di antara lapar dan kelaparan, begitu saudara. Jadi satu kondisi yang benar-benar saudara, bukan lapar ya dikasih makan roti satu selesai gitu lapar. Enggak, sudah. Waduh haus, ya sudah nih dikasih air minum segelas selesai. Tidak. Tapi memang benar-benar satu kelaparan, satu kehausan yang begitu mendalam, saudara. Nah ini saudara yang terus terang saya sedang renungkan, saya sedang pikirkan. Saya coba membangun saudara kehidupan hati saya. Bagaimana saya bisa memiliki kerinduan yang seperti itu terhadap Tuhan. Bagaimana saya bisa punya hati, punya pikiran, jiwa saya begitu dalam merindukan Tuhan itu. Saudara, kadang-kadang kita akan berpikir begini, waduh kalau ya oke lah si Pak Gembala sih harus punya kerinduan seperti itu. Karena memang bagiannya, bidang pekerjaannya di situ. Ya kalau saya kan seorang pedagang, nggak mungkin lah bisa begitu. Saya kan orang yang kerja di kantor, saya orang yang keliling dan sebagainya. Saudara, kita kadang-kala dibodohi oleh pendapat asumsi kita yang nggak benar. Kerinduan kepada Allah, saudara, itu tidak ditentukan status posisi jabatan orang itu, tapi ditentukan bagaimana hati ini, jiwa ini benar-benar merindukan gitu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saya mau coba benar-benar kita koreksi ini. Saya melihat ada banyak orang-orang Kristen yang hidupnya benar-benar duniawi, yang hidupnya saudara masih nyerempet, tabrak sana tabrak sini dengan dosa. Hidupnya tidak menjadi berkat. Benar-benar menyedihkan bagi saya. Saudara, beberapa waktu lalu ada seorang ketemu dengan saya. Dia bertanya tentang seseorang. Ya, saya tidak mau sebutkan nama ini ya. Jadi ada seorang ketemu sama saya. Dia bertanya tentang seseorang itu. Sebutlah seseorang yang ditanyakan itu, sebutlah A begitu. Jadi dia bilang ini, Pak Pendeta kenal nggak dengan si A itu? Yang mana? Saya bilang, oh iya saya kenal. Kan dia orang gereja ya Pak? Iya, saya bilang dia orang gereja. Rajin nggak ke gerejanya Pak? Ya saya bilang ya kalau mau dibilang rajin gitu kan. Ya. Terus saudara dia cerita gitu, dia cerita bagaimana yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, yang dilakukan oleh orang ini. Saudara, waktu saya dengar itu, saya antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Bener nggak sih ini orang cerita gitu ya? Tapi ya tentu saya juga tidak akan info itu saya terima, saya telan mentah-mentah begitu saja bulat-bulat, tidak kan? Saya juga harus punya filter, katakan harus bisa menyaring benar tidak. Tapi saudara, kalau saya perhatikan gitu ya, orang ini rasanya nggak bohong gitu. Nggak bohong saudara ya. Kenapa saya bilang nggak bohong? Karena saya tahu orang yang bicara dengan saya ini tidak ada katakan rasa kebencian terhadap orang itu, ketidaksukaan, tidak ada gitu. Dia bercerita kepada saya dengan harapan minimal saya doakan atau saya ingatkan orang itu begitu saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya bilang oke, kita doakan saja ya. Nanti coba saya cari waktu bagaimana caranya, saya minta hikmat Tuhan. Artinya begini saudara, kita masih banyak menemukan adanya orang-orang yang hidupnya itu saudara benar-benar terbelenggu dengan dosa. Kenapa ya seperti itu? Kok kerinduannya hanya kepada sungai yang kering, yang tidak memberikan kepuasan? Kalaupun memberikan kepuasan, kesenangan sesaat, kesenangan sementara. Kenapa sih saudara kerinduannya kepada sungai yang kering? Kenapa dia tidak rindu kepada sungai yang berair, yang akan melepaskan dahaga jiwanya, memberikan kepuasan yang permanen, membawa dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa gitu saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah ini menjadi satu perenungan yang mendalam buat kita. Ingat loh saudara, tadi pagi ketika saya merenungkan ini, saya pikir ya nanti kan saya akan kembali sama Tuhan. Saya akan ada selama-lamanya dengan Tuhan. Sejauh mana nih saya rindu akan hal itu. Saudara-saudara,
biarlah kiranya ini mengingatkan kita semua, supaya ada kerinduan itu tetap terjaga, terpelihara. Jangan biarkan hal-hal yang lain menggerogoti, mendistorsi gitu, sudah menggerus katakan kerinduan kita itu. Ternyata saudara, sesungguhnya ketika kita punya kerinduan dengan Tuhan, itu beda deh sudah. Dalam arti gini, kita akan benar-benar merasakan hidup sebagai orang percaya itu sungguh luar biasa. Kita akan benar-benar berkata, nggak akan aku lepaskan, tidak akan tergantikan, tidak akan aku jual, tidak akan aku buang ini, aku akan pegang ini. Bahkan sebaliknya, hal-hal yang lain yang mungkin itu kesenangan-kesenangan sementara, saya akan buang itu, saya lepaskan demi untuk mencapai memiliki kerinduan kepada Allah ini. Saudara, saya tidak mau memperpanjang ini, jadi saya hanya mau coba saudara renungkan. Rindukah saudara dengan Tuhan? Sejauh mana kerinduan saudara dengan Tuhan? Apakah kita rindu kepada Tuhan hanya sebatas seperti kepada sungai yang kering itu? Tapi biarlah pada saat ini mengubah kebenaran firman, mengubah kita, membawa kita kepada satu pemahaman, pengertian yang tepat, yang benar tentang kerinduan itu. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kita ini lapar, kalau kita ini haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Nah, kata dipuaskan di sana itu bukan kepuasan sementara. Kata dipuaskan di sana bukan kepuasan yang sifatnya sementara. Ingat yang Yesus bilang kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air sumur ini, sekarang kamu minum, tunggu beberapa jam lagi, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, dibilang kamu tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Bahkan air itu akan menjadi mata air dari dalam hatimu yang terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudara, perempuan itu saya bayangkan mungkin dia dengan teriak barangkali ya, Tuhan, saya mau air itu. Saya mau berikan air itu kepada saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah air yang sementara yang memberikan kepuasan sementara yang kita kejar, atau yang memberikan kepuasan sampai kepada hidup yang kekal? Itu sebabnya biarlah kiranya hari ini kita mau berkata, Tuhan, berikan kepadaku kerinduan yang besar. Tolong aku Tuhan, supaya aku senantiasa memiliki kerinduan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara punya masalah, saudara sedang sakit, saudara sedang bergumul, saudara mungkin sedang menghadapi situasi yang membingungkan. Saudara harus mengambil keputusan apa? Mari datang kepada Tuhan. Saya percaya Dia mengasihi kita, Dia ingin memberikan kelegaan, kepuasan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman ini. Dan sekarang hamba berdoa buat seluruh umatmu, buat setiap orang yang mengikuti, mendengarkan firman ini. Entahkah pada saat ini atau besok dan lusa, biarlah kiranya berkat Allah turun atas mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan, di dalam nama Yesus diberikan jalan keluar dan kelegaan. Mereka yang masih terikat dengan dosa-dosa yang lama, dengan kedagingan mereka, dengan hawa nafsu yang salah, biarlah kiranya saat ini di dalam nama Yesus dilepaskan, terlepas dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini, menghidupinya dalam hidup kami Tuhan. Kami benar-benar mendapatkan air hidup yang sejati, yang memberikan kepuasan sejati bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa tidak lupa kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan di tengah-tengah situasi politik yang ada ini. Kami persembahkan kepadamu bangsa dan negara ini. Kuasamu tetap mengontrol. Rencana dan kehendakmu dinyatakan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.